Apa kabar Ko Jordan? Baik, Ojan. Ini kok nama panjang koko siapa sih? Jordan Yas tuh apa sih namanya? Jordan Yas aslinya sebenarnya Andreas. Diambil Yasnya doang. Karena dipanggil sebenarnya Andreasnya nggak ada Y kan? Oh, Andreas Z. Andreas. Aha. Cuman orang panggil singkatnya belakangnya doang. Yas. Akhirnya jadi nama panggung ya. Bener. Jadi Jordan waktu Yas. hobi basket ini, istri lah yang bilang, Aha. lu kan suka basket tuh Michael Jordan tuh. Mhm. Pakai namanya Jordan. Jordan Yas jadinya. Tapi nama Jordan tuh bukan nama asli. Bukan nama asli. Cuma nama panggung doang. Fuck man. Terakhirnya lantaran selalu sering pakai nama Jordan Yas, Aha. malah dipanggil orang Andreas. Nggak ngeh gitu. Oh, panggil aku ya gitu. Ya, ngerti. Malah jadi lebih bekennya Bener. Jordan Yas. Jadi orang manggil Kojor. Oh, Jordan. aku juga kenal Jordan Yas. Bener, Andreas bener, aku nggak tahu. bener. Sampai ada waktu itu kalau nggak salah aku ada manggil Koko Andreas. Lu Andreas gitu katanya. Terus kayak ini namanya siapa sih? Ah iya benar-benar ada juga beberapa yang nggak ngeh. Contoh lagi ngomongin aku tuh sama ada 2 orang 3 orang. Ini loh sama si Andreas. Iya. Atau si Andreas ini loh gitu. Lah ini yang ngomong udah merasa kenal dari dulu nih. Iya. Yang diajak ngomong kenal juga, cuman baru-baru ini bukan jadi nama asli. yang diajak ngomong tuh nggak ngeh gitu kayak. Ini siapa sih yang diajak ngomong? Ini loh Andreas, siapa? Jordan. Oh, Jordan. Nah, gitu. Karena orang-orang tahu Jordan Yas emang. Aku kenal Koko tuh dari kapan ya? Di BL-an Di lah. BL ya benar. Semenjak aku melihat konten-konten trick shot segala macam. Ya. Tapi sebelum itu Ko Jordan, berarti nama Jordan tuh dari Michael Jordan. Dari Michael Jordan. Suka basketnya tuh dari kapan? Suka basket itu dari kelas 3 SD. Wih, lebih senior 3 pada SD, aku lagi berarti. Lantaran dibikinin ring tuh. Oh di rumah. Ring basket di rumah sama bokap. Oke, mulailah Ini main basket nih syuting-syuting. katanya. Padahal tadinya nggak hobi. Ya. Mulailah syuting-syuting dari ring kecil, menengah sampai gede. Oh, ada stepnya. Ada stepnya, nah, masih kecil pakai ring kecil. Oke, agak-agak SMP, agak menengah, baru ring normal. Sampai yang udah masuk SMA dibikinin ringnya yang gede. Oke. Ringnya ring manual gitu, bukan beli ring jadi. Oh, Jadi ada dinding, tembok gitu, ditempel. tempel, pasang ring. Dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Dulu SD mana gua? Dulu Kalam Kudus, Medan. Oh, itu udah ada basketnya kan? Ya. Atau memang dulu udah beken sih belum di Dulu bekennya itu di RCTI. Kalau tiap hari Senin tuh Ari Sudarsono tuh pembawa acaranya. Oh, acara olahraga. NBA. NBA? NBA. Oh, dulu NBA ada di TV. NBA ada di TV. Sekarang aja Sama nggak ada. sekarang udah susah. Sekarang pun liga lokal nggak ada Ya, juga di TV. sekarang pun yang nonton TV juga nggak ada. Iya, bener. Bener. Kalau di rumah ada TV, letak aja Iya nggak sih, pernah iya sih. hidup. Orang udah Handphone semua, digital semua ya. Berarti suka basket dari kelas 3 SD. ya Pernah ikut kompetisi dan juara nggak? Karena sebelum ngobrol sama Ko Jordan, aku udah buat podcast juga tag sama Bang Ican. Oh Ican iya, Delmekti. iya. Itu dia ngobrol dari streetball sampai dia juara ini, juara itu, keliling malam mana. Nah, kalau Ko Jordan pernah ikut kompetisi juga nggak? Aku ikut kalau di Medan ini dari zaman aku kecil tuh sampai sekarang sekolah yang basketnya oke itu tetap topnya Sutomo Sama Metodis Metodis 2. Medan ya? Berarti dari Medan. dulu banget ya kayak? Dari dulu banget. Di zaman aku itu sekitar 2001 ya kalau nggak salah 2001. Itu pertama kali Kalam Kudus masuk ke final melawan Sutomo. Berarti ngalahin Metodis 2. Itu Itu kok zamanku itu. SD atau di SMP? Aku SMP 3 naik SMA 1 antara itu. Main nggak? Main. Oh main? Main. Oh, aktif dulu? Itu dulu masih zamannya Hexos. Oh iya, ada. Permen Hexos ya? Iya, Iya, Hexos I yang see. ini penyelenggaranya dari Hexos. Aku pikir nggak aktif loh, cuman kayak menyuka basket, Iya. gila basket, Jadi nggak dari main situ gitu. tahun 2001 alhasil karena kita finalis memang kalah. Ada beberapa pemain inti kita langsung pindah ke Metodis 2. Langsung dicaplok. Pemainnya dibeli sama yang yang dikalahin. Habis itu udah nggak ada lagi. Berarti 2001 lah pada zaman itu ya. Kalam Kudus tuh peaknya 2001. Di 2001. Pemainnya langsung pindah sekolah. Itu bubar. Habis itu kosong basketnya. Kosong. Sekarang masih ada nih Kalam Kudus basketball. Masih, tapi untuk contoh kalau kelas di BL
Misalnya Oke. atau top 8 Medan dia masih di bawah. Tapi mereka ikut Isoiki nggak? Isoigi mungkin ikut. Ikut. Berarti dulu Coach Jordan 2001 tuh masuk final MVP. Enggak, cuman squad dan rentan cedera ya. Karena dulu kurus ya. Oke. Lasa. Iya. Berarti Marang-mari. point guard atau shooter? Posisi Lebih apa ke nih mainnya? forward. Oke. Jadi kalau bola nggak masuk lawan aku udah fast break aja tuh. Lari aja. Iya. Beda kalau sekarang kan udah lebih Susah tua lari. kan. Jadi kita yang passing bolanya. Kalau dulu kita yang lari tuh. Ini mungkin kalau nggak kenal sama Coach Jordan, ini adalah pemersatu basket Kota Medan. Itu mulai hobi sebenarnya Instagram itu kayak basket dari 2021 baru. Baru, iya zaman aku masuk DBL lah itu Ya iya. benar karena waktu zaman Covid kan. Ya, Semua kan 19, pada nggak ya, basket tuh. Nggak ada. Zaman nggak Ada basket. DBL kok, tapi skill challenge. Dan itu Zoom. Dan itu aneh. Iya benar. Jadi online ya. Online. Jadi agak aneh dia pada itu. Ya, pada saat itu memang sampai DBL ya, IBL, NBA pun semua online. Ya benar pada Covid itu. Tapi sebelum itu kok, sebelum masuk ke itu, di SMA main basket nggak? SMA basket karena ngejar Kalam Kudus juga. Kalam Kudus juga Oke. sampai kelas 3, ngejar waktu kuliahnya di STI Harapan. Memang Oke, anak nggak Harapan. lulus. Senior Bang Ucan ya? Ya benar. Gitu di sana main basket itu Libama kita Oh, dulu ada ngalahin. Libama di Medan? Bener Libama. Sekarang tapi- udah 5 ya. Iya. Itu Libama Medan itu antar Medan doang? Antar Medan dulu. Oh, baru nanti sama diberangkatin. waktu Libama zamanku itu 2004 ya, nggak salah, 2004 2005. Topnya itu micro skill Oke. sama USU. Oh masih ya. Nah, Microskill zaman sih. aku Oke tuh ya. itu dengan squad yang luar biasa itu ada Mario, ada Edu, Mene, Bokap, Atau dia kurang. bener-bener jago pada saat kita Iya. ngalahin USU. Oh di Harapan. Grupnya si Bento, Dominic. Aduh, jauh nama-namanya ini Nah, dari aku. kita pada saat itu mewakili mendampingi mikro untuk ke Libama Nasional. Oh berarti Harapan sama Microskill Bener. join. Enggak, juara 1 dan juara 2-nya. Oh kalian kayak All Star-nya ya. Bener. Wakili Medan. Cuman dari pihak kampus memang nggak terlalu mensupport karena kita basketnya dadakan, Oke. STE-nya bentuk basket dadakan, jadi dan menang. Iya, Mungkin iya, pihak iya. kampus belum siap mental nih untuk Oke, mensupport dan segala macam. Alhasil kita dipanggil waktu di pusat, Libama pusat, STI Harapan sekali, 2 kali, 3 kali PO. Jadi gara-gara nggak siap aja ya pihak Ya, kampus nggak dukung ya. Sampai berjalan di sini, Aha. udah habis Covid itu sering nih jalan ke lapangan basket yang orangnya masih bisa di-spill lah. Oh iya. Lapangan ini cuma 3 orang, cuma Oke. 2 orang. Nah, itu aku suka buat konten. Itu dari tahun 2000. Itu 2021, 2021, Berarti emang 2000. pure konten itu 2021 awal mula banget. Bener, awal Di mula banget. Harapan tadi ngebawa itu ya, ngebawa nama Medan ke Libama ya. Ya, Itu jurusan apa gue by the way? ST Ekonomi, Oh, manajemen. ekonomi, Ya. manajemen. Sekarang kerjanya di Sekarang di jauh sambil banget. ngurusin basket. Sambil ngurusin basket. Lulusan manajemen, kerja hobinya basket. Basket. Dan ngurusin basket. Ngurusin basket. Jadi karena Lompat-lompat banget. waktu Covid itu basket udah mulai turun. Iya, iya. Ada juga Instagram yang booming di Medan kan, ada Medan Basketball tuh. Nah, iya Medan basketball. Jadi pada saat itu gue suka muter nih ke lapangan ini buat story doang sih. Oke, belum Kontennya konten berupa reels segala story. macam ya. Ini main nih, wah bagus. Kok ngapain ngerekam? Oh buat story aja. Gua mau nge-tag Medan Basketball. Dulu kalau kita ngerekam orang main basket, orang itu malu-malu nggak sih? Ada yang malu-malu, Ada yang langsung show off. ada langsung show off, ada yang marah. Oh, marah. Karena lu ngerekam tanpa izin gitu. Oh, iya, iya. Tapi setelah ITE. dia tahu kita mau nge-tag Medan basketball. Medan Basketball, mau di repost segala macem, kok Welcome jadi ya. IG gua ini kok. Jadi ikut pansos. Tadinya itu. Alhasil dari Aduh, lucu grupnya banget. Medan Basketball juga ya udah lu jalan aja.
lu buat, lu tag aja kita mainkan. Nah, Tapi berarti Euphoria. Ko Jordan ini sama Medan Basketball partneran partneran. kenal awalnya gimana? Sekedar followers yang Awalnya ngetek-ngetek cuman doang. follower ngetek-ngetek doang. Ah, Sampai suatu ketika ketemu nih sama admin. sama admin, ada beberapa. Oh ini toh ya. Dan ternyata oh iya tahu. Karena rata-rata kan reels yang sekarang tuh collab kan Collab. sama Medan Basketball Collab, kan. collab. Jadi aku pikir Koko ini emang under Medan Basketball atau apa gitu. Banyak yang bilang nih. Jadi kalau gue Gantiin main adminnya ini loh. bener, gue main ke sana. Oh nih Koko Medan Basketball lagi. Jadi gitu. Padahal gue bawa Jordan Yes-nya doang. JY-nya deh, J Highlight. Keren sih itu, keren. Karena orang-orang mungkin sekarang taunya Ko Jordan emang basket banget lah. Basket kalah deh ini dari mulai nge-tag Medan Basketball, di IBL juga sekarang Ya, tap in, benar. di DBL juga tap in. Isoiki pernah buat konten juga. Isoiki yang belum pernah. Belum ya? sempat. Memang agak eksklusif nih ya, karena terakhir nih Isoiki ini. Karena aku jujur ya kok, kalau untuk Isoiki tuh aku punya harapan gede, karena mereka tuh ngebangun grassroots-nya kan dari bawah kan, yang benar-benar yang nggak ada poin maksudnya nggak ada tempat di DBL tuh main dulu nih di Isoiki. Benar. Kayak Akhirnya si juara bisa main DBL. benar. Iya Kayak bagus sih ngebangun grassroots dia. prepare-nya mereka sebelum ke DBL. Iya itu benar. Terus kalau start mulai konten gue, itu udah pakai alat proper, kamera proper seperti ini atau Sampai sekarang masih pakai handphone doang. masih pakai headphone? doang. Karena gini ya, aku berangkatnya kan dari highlight. Iya. Nah, zaman dulu kan nggak ada yang bikin highlight tuh. Bener sih. Basket cuman bisa cerita doang. Wah, dulu gua bisa lempar setengah lapangan. Aku 2016 di BL nggak ada highlight. Tuh. Padahal oke sih. Banyak ini yang bisa ceritain. Dia cerita ke anaknya, cerita ke wah gua dulu slam dunk tangan kiri. Proofnya mana nih? Videonya mana? Bener. Jadi zaman sekarang dengan ada handphone, tinggal ngerekam doang. Ternyata itu menarik. Orang antusias, suka. Gitu ada oh ini bisa jadi rekaman, bisa portfolionya, bisa disimpan untuk anak-anak lihat atau dia flashback. Kenang-kenangan juga, iya. Selain foto. Mungkin Iya kalau sih. Foto sekarang tuh terlalu nggak hidup kan, nggak tahu gerakannya apa. benar. Karena sekarang kan orang banyak udah LSR ya. Anak-anak baru tamat sekolah dia mau belajar udah foto udah dapat job. Iya. Nah, tapi kalau highlight videographer lah ya, itu nggak semua dapat Susah sense-nya juga. Iya. Momentumnya, detik per detiknya gimana. Ini sebenarnya terlalu kayak bapak-bapak canggih ya. Bapak-bapak yang memanfaatkan HP sebagus-bagusnya ya. Benar. Dan orang kirain gue pakai alat yang canggih atau pakai drone atau pakai gimbal segala macam. Ternyata enggak. Karena kalau di gimbal kan bisa gerak otomatis nih. Iya, Ikutin. benar. Ternyata gue enggak. Gue manual nih. Gue tinggal pakai kamera, tinggal net. Bahkan zoom in zoom outnya juga manual tuh. Masih yang di dread. Bayangin. Lucu sih. Tapi ternyata orang suka. Senatural itu malah orang jadi demen liatnya ya. Orang jadi demen. Termasuk dari anak-anak, parents yang sampai tua, pemainnya juga. sampai pemain, bahkan sampai mungkin kelas IBL ya. Iya. Terlepas DBL naik lagi ke IBL, itu pemain-pemain suka kalau ada kontennya. Iya sih, benar sih. Yang meng-highlight mereka gitu. Bener. Ya. Tapi kalau konten pertama yang di tag video tuh pas kapan tuh? Yang Konten pertama. pertama kali buat Instagram, buat acara apa konten itu anak malah. Anak main anak sendiri. basket. Oke. Anak main basket, bawa anak istri pagi-pagi tuh main basket. Yuk dribble, shoot. Cuman ngajarin gitu doang. Ya anak tadi nggak bisa. Itulah konten pertama. Oke. Yang konten naik. Yang kayak Koko lihat konten naik. Ya. Anjir. Gede nih. Kalau aku dulu kalau basket mungkin anak-anak di Medan ini hobi ya. Euforianya basket di Medan ini luar biasa. Ya, jadi kalau dibilang syuting, ya anak-anak yang belajar berapa bulan udah jago syuting. Betul, ya bisa. Dribble udah jago dribble. Iya. Jadi gue lihat apa yang unik yang nggak semua orang bisa tuh. Contohnya apa jadi? Trick shot. Oh, trick shot. Apa trick shot pertama apa yang bisa dan berhasil ya? Jadi dulu gue mikirin trick shot apa yang booming. Oke. Nah, ternyata gue lihat itu
Koko Denny Sumargo. Oh iya iya Nah, Densu, dia suka pebasket sombong. Half court Shot. back shotnya tuh. Itu langsung pertama. Nah jadi aku waktu itu aku lupa ya tahun berapa waktu peresmian Burger Bangor di Medan. Gor mana? Burger Oh Bangor. Burger Bangor, Nah, oke. itu Kodensu datang tuh sama Oke. si Olive. Awalnya gue memang udah mulai suka tapi nggak seantusias itu. Oke. Nah pada saat di sana peresmian Burger Bangor, kita di belakang tuh ada mini court, Mhm. ada mini ring. Nah itu ditantangin sama dia. Koko main. Gue main. Itu buat highlight juga. Itu belum buat Aduh, highlight. sayang ya. Belum buat highlight karena Sayang ya. pada saat itu tiba-tiba ya, karena waktu gua masuk nggak bisa masuk karena prioritas. Ternyata Ci Olive-nya yang manggil. Oke. Sini masuk. Ya, istri gua duduk sini, anak duduk. Udah lu masuk konten langsung. Ini lagi live nih. Oke. Kodensu lagi live. Berarti ada konten di YouTube Densu? Harusnya ada. Harusnya ada. Jadi tiba-tiba didorong, lu masuk live langsung masuk. Tak. Wih, Ditantangin trick shot tuh. keberuntungan. Ditantangin trick shot. Kalau masuk, kalau nggak salah ya dapat hadiah 1 juta atau 2 juta. Oke. Dikasih bola Oke. sama sepatu ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi cuman sekali doang. Kalau lu sekali lempar masuk gua kasih. Ternyata gua percobaan pertama itu terlalu kuat. Oh, Nggak oke. masuk bolanya. Cuman balik ke gua. Gitu balik gua ambil, gua coba sekali lagi. Masuk. Langsung dapat hadiah nggak? Dia bilang cuma pertama kali. Kalau pertama kali gua kasih hadiah. Cuman di situ dia kaget juga gitu kan. Kok bisa gitu? Nah, dari sono gua lagi aktif. Gua main basket kan muter nih semua tim. Iya, nih. iya. Pas gua lagi aktifnya di Angsapura. Oke. Gor Angsapura tuh. Setiap minggu pagi gua paling aktif tuh di sana. Nah, jadi ada temen gini, cobalah buat lu kayak Densu. Oh, berarti ini emang Itu apa konten pertama yang hype. si trick shot, back shot itu ya? Iya. Dan memang referensinya dari pebasket sombong. Dari pebasket sombong. Jadi ini gimana karakternya kok? Tadi aku bilang pemersatu basket Kota Medan. Sekarang jadi pebasket sombong Kota Medan. Itu benar-benar karena waktu gua buat trick shot half court itu kalau nggak salah percobaan ke-6 atau ke-7 karena Yang di Angsapura. di Angsapura karena benar-benar nggak pernah latihan kan. Tes. Cuman gua dapet feel-nya itu ya kayak Kodensu juga kan, dia lihat ring depan tuh kan. Oh, dapet walaupun nggak masuk tapi dia jedang. Oke, ya mantul-mantul Yang ya. ke-7 masuk. Gua juga nggak nyangka karena kan udah nggak masuk nih, nggak Iya. masuk. Yang ke-7 cai semua wah gitu. Kenapa masuk ya? Dari situ. Apa ya? Lumayan tak terduga ya alur Karena kehidupannya begitu gue ya. buat di tag Kodensu repost di story Ini yang Angsapura ya? yang Angsapura. Oh. Ini ke depan semua main basketnya gini nih, Kodensu buat gitu. Oke, jadi semenjak Densu buat konten sih, Denny Sumargo ya, semenjak Iya, buat konten, rata-rata para pebasket tuh ya bakal begitu kontennya, kebanyakan. Cuman kan yang bisa masuk jarang ya. Nah, benar. Dan kebetulan Koko tangannya beruntung. Beruntung. Kalau buat di videoin malah masuk. Iya, Kalau nggak di benar. videoin nggak masuk. Iya. Gitu. Alhasil asal gua main dulu kan seringnya highlight. Sekarang seringnya Trick shot. trick shot. Jadi ke lapangan manapun gua half court pasti tes. Karena aku lihat juga beberapa kali Koko harus menamatkan ring lapangan tersebut kan, dengan trick shot, back shot itu kan. Bener. Harus bener. menamatkan. Jadi itu. kalau main di mana ini gua harus namatin. Harus Tak. namatin ringnya ini kan. Bahkan ada orang kadang gua buat konten semua ring lu gituin. Iya. Katanya. Itu kan achievement. Bener. Itu kayak apa ya, landmark ya, ini udah selesai, Ya. ring ini udah selesai, ini udah selesai gitu. Tapi dari situ kok, dari highlight dan trick shot itu udah menghasilkan cuan kah atau benefit kah? Awalnya belum ada. Oke, Awalnya sampai belum ada. kemana tuh? Sampai ada suatu ketika aku tuh dikasih kayak selain buat trick shot dan highlight, Oke. kayak ngepromosiin gor Oke, lapangannya itu ya. lapangan. Contoh ada di Medan tuh ada gor paling cantik sekarang, itu gornya Hall of Fame Arena. Ya, yang ala-ala Lakers. Bener, ala Lakers. Ala tuh. Lakers, Kuning ya. ungunya Kuning tuh ungunya. khas banget. Itu di Jadi, jalan mana ya? itu jalan kertas ya. Jalan Kertas. Daerah? Daerah Ayahanda. Oh, oke. Jadi sebelum itu jadi juga ada inilah sembari
aku buat highlight, buat trick shot tuh ternyata ada orang-orang yang ngelihat aku itu sayang kalau Koko ini kehilangan semangatnya. Oh, ada yang mewadahi akhirnya. Mendukung, mensupport bener gitu. Jadi salah satunya ya ada satu Koko Darius ya, salah satu yang paling nge-support gitu. Kok coba buatlah ini after before-nya. Oh, si Gor ini. Oke. Nah, jadi sebelum jadi kita udah buat tuh konsepnya segala macam sampai jadi. Oke, prosesnya. Posisinya, letaknya, nah di situ. Jadi awardnya di sana ada seperti kayak coaching klinik atau camp. Anak gua tuh ikut tuh. Nah, yang campnya undang beberapa yang dari Taiwan juga ada. Si Sofia. Berarti Sofia. Dari highlight dan segala macam itulah hasil buah pertama kali. Itu pertama kali. Si All of Fame itu ya. Bener. Sampai sekarang udah sering juga kan? Ya. Buat highlight dan trick shot. Awalnya ada kayak coaching klinik di mana anak gua dipanggil ikut free nih. Tapi kalau anak emang diarahin ke basket kok? Apa dia yang pengen? Awalnya anak-anak itu gadget pasti. Iya. Pasti gadget. Nah lantaran gadget terus, gua bawa ke lapangan, duduk nih. Awalnya masih gadget juga, tapi sambil lama-lama adrenalin papanya main tuh kena ke dia gitu. Jadi papa gua didorong tuh gitu. Nah, oh, jadi kebawa suasana. Fall. Nah, kebawa suasana. Akhirnya dia mulai ngertiin, mendalamin, oh ini fall gitu. Pak itu traveling pak, langkahnya 3 kali. Nah peraturan basket tuh dia belajarnya itu otodidak gitu. Dari mulai ngeliat-ngeliat dulu aja. Dulu. Lama-lama pak pinjemlah bola gitu. Ada juga temen Koko itu yang Koko yang ngasih bola tuh. Ini buat anak lo main. Nah, jadi supportnya itu di anak dulu. Oh. Lama-kelamaan dia jadi kalau nggak basket gitu nggak nyaman. Jadi ini sekeluarga hampir udah semua basket lah ya. Istri basket juga? Istri enggak, penikmat. Malah enggak. Istri paling susah itu masuk frame sebenarnya. Oh. Paling susah. Di foto, di video dia paling beda susah. sama Ci Olivia berarti ya? Beda. Jadi tapi balik lagi ke highlight tadi. Oke. Kan nggak semua orang bisa buat tuh. Iya. Tapi istri udah aku kasih panduan dan dia nangkep gitu. Buat ngeditnya? Buat highlight itu cara ngerekamnya gitu. Oke. Nah, sama kayak fotografer gue ada beberapa ngasih masukan. Nah, contoh nih dia ngefoto dari setengah lapangan ke garis 3 point line tuh. Oke. Itu udah ada 30 foto dan videonya juga udah panjang itu. Dia padahal dribblenya pelan tuh. Dari bawah ya? Dari bawah dia. Mana nggak di pressure kan? Videonya lama, fotonya banyak, cuman di situ doang. Hasil gue kasih tahu kadang highlight ini dia perlu gimana? Dari asisnya, cara pemain tuh penetrasi, skor, selebrasi. Nah itu yang perlu didapat. Ada rentetan stepnya lah ya, dari mulai mana kemana, nggak harus dari bawah inbound kali sih dia ngetik ya harusnya. Nah mungkin kalau pakai HP memang lebih ribet ya. Kalau orang lihat gua ngerekam itu kayak mau silat gitu. Kenapa? Oh, gercep ya. Jadi gerakannya itu juga harus ngikutin pemain kan, kayak gimbal tuh. Dia dribble, tiba-tiba dia passing, gua udah ke lapangan yang sono tuh. Gak mungkin. Terpasang ngejum. Lama ya kan, harus gercep juga gerakannya. Jadi istri jago udah. Jadi udah mulai anak basket, Koko udah basket dan highlight, istri udah mulai apa juga di basket juga into lah ya. Soal highlight video segala macem. Dan sekarang Koko buah hasil semua ini lagi di fase udah selesai highlight, lagi megang klub IBL juga. Iya benar, salah satu klub IBL di satu-satunya Medan. Malah ya di kota Medan ya. Benar, satu-satunya. Dan hampir 20 tahun kayaknya nggak pernah ada klub dari Medan. Terakhir yang Coach Dayat itu kan? Terakhir Coach Dayat masih main di Angsapura Sania. Iya, 2005. Iya kayaknya. 2005-2004 kan terakhir. Habis itu udah nggak ada. Makanya setelah dibuat lagi regulasi home away dari IBL dan Medan ada klub Raja Wali. Akhirnya baliklah IBL ke Medan ya. Baru gua antusias lagi. Nah, ini Coach Jordan juga punya coaching klinik pribadi sekarang. JY Basketball Clinic. Marcus Joyo Bolden. Iya. Marcus Joyo Bolden. Karena waktu awal gua buat ini
Iya, itu apa kok bisa tiba-tiba jadi coach gini gue? Iya, sebenarnya gue nggak ada basic coach juga, nggak ada license, Iya. nggak ada basic. Lantaran gue basket, jadi ya lebih kurang tahu nih. Oke. Alhasil waktu libur Lebaran tahun 2024, Oke. sembari regulasi IBL seri pertama di Medan tuh. Oh, tahun lalu nih ya? Tahun lalu nih, Raja Wali main nih di Medan nih, sambil juga libur Lebaran. Jadi ada satu komplek di Medan, Oke. itu yang anak-anaknya pada gadget ada lapangan basket. Kok nggak dimanfaatkan selama Mau basket dong, gitu. ini? Kebetulan mama-mamanya parentsnya, para momis ini ngelihat nih, ini kalau mau main basket siapa ya kita cari? Dia cuma cari Medan basket. Bol, jumpanya Medan basket. Jumpanya Bu Jordan. Jadi salah satu parents dari komplek ini ternyata kenal sama gua. Main juga basket. Dan melihat Koko antusias Iya. dan bisa basic Basic skillnya skill. Mau nggak lu coba gitu? buat coaching klinik. Coaching klinik. Itu Gua umur bilang, berapa rata gue? awalnya dari 7 tahun sampai 10 tahun. Oke, sekarang Sekarang udah makin lebar, dari yang 6 tahunan ada juga sampai ke 14 tahun paling gede. total murid Total murid sekarang lebih kurang ada 16. 16 murid. 16 murid. Di sini aku yakin sih, aku bisa buat coaching klinik juga. Benar. Kalau basic doang. Ternyata ada ininya ya, ada kesempatan di situ. Iya sih, ya sih. Yang gua heran, gua banyak nih temen coach kan. Aha. Gua mau kasih nih. Bisa aja sih kita Gua lempar ke kasih sana. lempar. Nah, ini para mama-mama ini kan Instagramer, Aha, selebgram segala macam. Jadi ngelihat mungkin di situ. Jadi hasil udahlah. Dan mungkin karena kenal secara pribadi Dengan, lebih iya. lebih enak juga ngobrolnya Iya, dan dan segala salah satu macamnya kan. Ko Felix itu yang membuka jalan kan. Oke. Lu ada nggak cita-cita seperti ini? Sebenarnya sempat terpikir, tapi ini tersalurkan dari tangan Tuhan melalui Ko Felix. Wah, dia udah yuk kita bikin. Udah, Akhirnya main. J Klinik itu muncul. J Klinik. itu Jordanius muncul. Klinik. Kenapa gue pakai nama klinik? Karena di Medan ini kan banyak akademi ya. Benar. Akademi kan mungkin latihan intens. Udah ya, proper lah kelihatannya bener-bener. ini ya. Tapi kalau klinik, kalau kita cari di Google tuh, klinik itu lebih ke have fun. Oke. Memperkenalkan basket Ke anak usia ke dini. anak usia dini. Yang tadinya cuma tahu megang, dribble ditepok-tepok. Yes. Sampai dia bisa dribble. Dia seneng, have fun. Aku punya cita-cita itu kalau di Medan itu anak-anak yang baru mulai mau main olahraga gitu, kelas 4 SD mungkin ya, dari sana itu olahraga pertamanya basket. Oke. Jadi Rata-rata mungkin sih gitu ya gue. Mungkin dia nggak bisa main futsal, nggak bisa main badminton, paling nggak dia bisa basket tuh. Oke, iya. Karena aku sih memang ngeliat ya, anak-anak tuh zaman sekarang bisa basket tuh dari SD. Cuman SMP mulai pindah. Kalau dulu zaman gue itu SMA kelas mulai 6 pindah. SD baru mulai. Sekarang 3, tahun 2 lalu SD udah mulai juga. tahun lalu kelas 4. Tahun ini kelas 3 udah mulai basket. Ya sih, itu bagus sih buat ekosistem basket Medan Iya. utamanya dan khususnya kan. Nah, anak-anak juga nggak gadgetan kan. Iya sih, itu sih pentingnya. Otomatis karena begitu dia olahraga basket tuh keringet, capek. Yang tadinya dia tidurnya kemalaman, sekarang udah capek, udah tidur. Yang tadi makannya dikit, nggak nafsu makan, abis basket itu pasti nafsu makan tuh gede banget. Oke. Apa. Jadi positifnya banyak. Dia juga belajar sportivitas di sana. Oh, sama temen gimana, Iya, passing iya. bola. Ini Jacqueline ada Instagramnya nggak? Belum. Baru. Setahu ini kalau mau kontak masih ke Jordaniusnya aja. Masih. Ini lagi baru gua buat. Latihan seminggu berapa kali kok? Latihan sebenarnya seminggu 2 kali. Oke. Gua fokusin karena jadwal anak-anak ini sekolah, les segala macam. Iya. Awalnya memang di Sabtu Minggu. Oke. Sabtu Minggu. Tapi berhubung Kamis banyak yang bisa, kadang Ditambah ke Kamis. Kamis sore ke malam itu kita Kamis, Sabtu, Minggu kadang pagi. Oke, Sabtu Karena- Minggu itu pagi. Ya, karena lapangannya outdoor, jadi kita fleksibel. Oh, tergantung cuaca sih. Ya benar. Kalau hujan paling kita ganti hari lain, mana yang cocok nih. Bisa nih, tapi nggak semua anak bisa. Ya udah kita mainin. Terus kalau hujan tuh mereka mau ngepel juga nggak? Ya benar. Mau anak-anak itu? Anak-anak hobi kadang
kita mau main nih, hujan, aduh, anak-anak tuh udah ribut ke para mamanya masing-masing. Aduh, kita mau basket nih, siang kok hujan ini gitu. Ternyata sore udah reda. Dan dia datang ke lapangan tetap. Datang ke lapangan kita rame-rame. Keren sih, keren. Soalnya jarang. Aku aja dulu zaman aku sekolah paling males untuk bisa ngepel lapangan dan segala macam. Iya, Mager. Makanya ini jadi antusiasnya anak-anak tuh semangatnya. Hah. Bukan karena ini ya disuruh atau segala macam. Mereka udah jadi niat Iya sih. gitu. Aku mau nih dribble. Oke lah, mantap, keren. Ini beberapa pertanyaan terakhir. Oke. Harapan Ko Jordan buat basket Kota Medan. Pertama, Harapanku itu tadi ya, terutama anak-anak ya. Anak-anak ini bisa olahraga, bisa aktif, positif di olahraga, terutama basket. ayo. Itulah cita-citaku sih itu. Jadi mereka ngenal olahraga itu basket pertama kali. Paling enggak dia bisa. Oke. Yang kedua mungkin lebih karena aku udah gabung di IBL, aku maunya itu cita-citaku agar klub IBL yang di Medan ini, Raja Wali, lebih dikenal. Iya sih. Yang notabene udah berjalan tahun kedua, Masih Masih so-so lah kurang, ya, masih so-so. kurang. Jangan Menurut kau follow gua. rajawali.mdn. antusiasnya masih kurang. Terus harapan buat JY Klinik. Harapan tuh JY Klinik, Apakah akan membesar, melebarkan sayap dan segala macam? iya kemarin udah kita coba tes sparring pertama kali, ternyata dari parents, anak-anak antusias, pengen lagi nih, kita mau belajar lagi. Walaupun kalah, tapi mereka antusias bener nih. Dari buat jersey, Ya. dari buat foto-foto sparring, kita juga ada highlight tadi. Oke. Jadi harapanku ini bisa makin besar dan ada beberapa kolaborasi dari beberapa merek yang bukan Oke. merek ya, Brand. yang brand yang mensupport kita dari jersey. Jadi mungkin gua akan tarik beberapa lagi, mungkin dari minuman. Oke, supaya semakin lebar sayapnya lah ya. Makin lebar. Keren so much nih, berangkat dari penggemar basket yang gila basket, highlight dan sekarang megang salah satu klub IBL, punya klinik basket juga. Wah, ini tuh apa ya? Mungkin nggak semua orang penggila basket tuh bisa di jalur ini kok. Benar, Ya kan kok, karena ya ini lumayan cepat lah dari 2021 kan sampai Ya. sekarang tuh 4 tahun tercepat lah untuk mencapai Benar. di target ini kan. Oke lah, sebelum kita end go, ada beberapa pertanyaan. Nah, ini lebih ke memilih ya. Ya, boleh. Lebih ke memilih. Ini coba Koko pilih, lebih pilih mana? Berhenti buat highlight Oke. tapi JY Klinik membesar, Oke. atau JY Klinik gini-gini aja tapi highlight membesar? Gua pilih JY Klinik membesar. JY Klinik yang membesar. Berarti emang ada apa ya, keinginan di anak-anak supaya Benar. lebih berkembang ke depannya. Karena kalau JY Klinik membesar, highlight-nya bisa Oh nebeng. barengin nih, bisa nebeng nih. Pinter sih. Terus lebih pilih mana nih yang dua terakhir? Ini last question, beneran last Oke. question. DBL atau IBL? Tahun lalu gua masih fokusnya, DBL nih. No reason. No Just DBL or Ya. IBL? IBL sih. IBL. IBL sih. Oke, thank you so much, Ko Oke. Jordan. Thank you banyak. Thank you. Karena kita kalau di JY Klinik, di IBL, highlight itu pasti bisa barengin. Oke. Dan highlight itu juga nggak semua orang bisa buat. Kenapa? Kalau kita nggak hobi Oke. dengan highlight, nggak hobi dengan basket, kita nggak bisa bikinin orang lain punya. Betul sih, harus menjiwai dulu ya. Karena banyak pemain tuh cuman mikir, foto gua ada nggak? Highlight gua ada nggak? Iya. Dia nggak akan bisa bikin punya orang lain. Dia I cuman see. buat punya dia aja. Benar-benar. Jadi harus benar-benar ada passion di situ. Dan appreciate orang lain tuh Iya. seperti apa ya. Jadi orang bilang cuman passion lu basket ya wajar. Passion itu artinya penderitaan loh. Penderitaan Iya yang sih. kita buat, yang kita dalemin, yang sampai kita udah ahli di situ. I see.
Ini akan jadi episode yang berbeda ya dengan pandangan Ican sebagai emang udah lama banget berkecimpung di dunia entertain, basket dan segala macam. Dengan ini bapak-bapak yang menggunakan sosmed dengan bagus. Luar biasa sekali lagi, thank you. Ko Jordan sekali lagi, thank you so much waktunya dan segala macam. Thank you juga udah diundang. Cut.